Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Amelia Agustin dengan NIM 0112220178. Ini saya akan menjelaskan perbedaan antara bimbingan, konseling, dan psikoterapi. Nah, kalau kita bicara tentang bimbingan, konseling, dan psikoterapi, ketiganya sebenarnya saling berkaitan, tapi memiliki fokus yang berbeda. Yang pertama yaitu bimbingan. Bimbingan itu bersifat preventif dan pengembangan. Artinya, bimbingan diberikan kepada individu yang tidak selalu memiliki masalah, tapi membutuhkan arahan agar bisa berkembang secara optimal. Contohnya, di sekolah, guru BK memberikan bimbingan belajar atau bimbingan karir kepada siswa. Nah, yang kedua itu ada konseling. Konseling ini lebih fokus pada pemecahan masalah pribadi yang sedang dialami klien, seperti masalah belajar, sosial, emosi, atau keluarga. Dalam konseling, ada hubungan profesional antara konselor dan klien, dan prosesnya dilakukan melalui komunikasi dua arah secara mendalam. Nah, lalu yang ketiga itu ada psikoterapi. Nah, psikoterapi merupakan penanganan yang lebih intensif dan klinis. Biasanya ditujukan bagi individu dengan gangguan psikologis yang lebih berat, seperti trauma mendalam, depresi berat, atau gangguan kecemasan. Psikoterapi umumnya dilakukan oleh psikolog klinis atau psikiater dengan teknik khusus dan jangka panjang waktu yang lebih panjang. Jadi, singkatnya yaitu bimbingan untuk pengembangan, konseling untuk pemecahan masalah, dan psikoterapi untuk gangguan psikologis yang lebih serius. Nah, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu landasan psikologis dalam konseling dan pengaruhnya terhadap perlakuan konselor. Di sini saya memilih landasan psikologis dalam konseling. Nah, secara teoritis, landasan psikologis menekankan bahwa perilaku, emosi, dan pikiran individu dipengaruhi oleh proses mental dan pengalaman hidupnya. Dalam konseling ini, berarti setiap klien dipandang sebagai individu yang unik, dengan latar belakang, kepribadian, dan dinamika psikologis yang berbeda-beda. Nah, prinsip kunci dari landasan psikologis adalah pemahaman terhadap kepribadian klien, perkembangan individu, serta proses belajar dan perubahan perilaku. Prinsip ini sangat mempengaruhi cara konselor memperlakukan klien. Nah, konselor tidak boleh menghakimi, memaksakan solusi, atau menyamaratakan masalah. Sebaiknya, konselor itu harus empatik, memahami kondisi psikologis klien, dan menyesuaikan pendekatan konseling sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, dengan kata lain, landasan psikologis membuat konselor lebih manusiawi, objektif, dan profesional dalam membantu klien. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3. Yang pertama, peran konselor itu sebagai pendengar aktif, fasilitator, dan agen perubahan. Dalam teori konseling, konselor memiliki 3 peran utama, yaitu yang pertama sebagai pendengar aktif. Nah, artinya konselor harus benar-benar mendengarkan klien dengan penuh perhatian, tidak memotong pembicaraan, dan berusaha memahami perasaan serta makna di balik cerita klien tersebut. Yang kedua, sebagai fasilitator, konselor membantu klien menemukan pemahaman dan solusi sendiri, bukan memberikan nasihat secara langsung. Konselor menyediakan suasana yang aman agar klien berani mengeksplorasi masalahnya.
Nah, yang ketiga, konselor sebagai agen perubahan, yaitu konselor berperan mendorong terjadinya perubahan positif dalam diri klien tersebut, baik dalam pola pikir, sikap, maupun perilaku klien. Jika dianalisis, peran yang paling sulit dijalankan oleh guru BK di sekolah yang ada di Indonesia saat ini mungkin agen perubahan. Alasannya karena keterbatasan waktu. Nah, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4. Masalah yang efektif ditangani melalui konseling kelompok. Secara konseptual, konseling kelompok lebih efektif untuk menangani masalah yang bersifat sosial dan umum. Contohnya seperti kurang percaya diri, kesulitan berkomunikasi, masalah penyesuaian sosial, dan konflik dengan teman sebaya. Terus ada lagi motivasi belajar rendah. Nah, itu mungkin yang terakhir ya. Nah, dalam konseling kelompok ini, klien bisa belajar dari pengalaman orang lain. Nah, sementara itu, masalah yang sangat pribadi dan sensitif seperti trauma berat atau konflik keluarga mendalam itu lebih tepat ditangani melalui konseling individu. Nah, soal yang kelima, proses konseling umumnya melalui 4 tahap. Pada tahap pertama yaitu tahap pembukaan, dimana yaitu harus membangun hubungan, rasa aman, dan kepercayaan antara konselor dan klien. Yang kedua ada tahap eksplorasi, di mana konselor menggali masalah, perasaan, dan pikiran klien secara mendalam. Dan yang ketiga ada tahap intervensi, yaitu pada tahap ini tahap pemberian bantuan melalui teknik konseling yang sesuai untuk membantu klien berubah. Dan yang keempat ada tahap terminasi, yaitu tahap penutupan. Nah, tahap penutupan konseling dan evaluasi hasil yang telah dicapai. Menurut saya, tahap eksplorasi adalah tahap paling menentukan keberhasilan konseling. Karena jika masalah tidak dipahami dengan tepat, maka intervensi bisa salah sasaran. Dalam konseling kelompok, jika muncul resistensi atau konflik antar anggota, konselor sebaiknya bersikap netral, memberikan kesempatan semua anggota berbicara, dan menegaskan aturan kelompok. Kita membantu memahami perasaan anggotanya masing-masing tanpa saling menyalahkan. Nah, soal yang terakhir yaitu nomor 6, peran asesmen dan tantangan etis di lingkungan sekolah. Asesmen dalam konseling berperan penting untuk memahami masalah klien secara akurat melalui wawancara, observasi, angket, atau tes psikologis. Konselor dapat mengetahui kebutuhan, potensi, dan permasalahan klien secara objektif. Namun, asesmen di lingkungan sekolah memiliki beberapa tantangan etis dan teknis seperti contohnya keterbatasan waktu karena jadwal sekolah. Yang kedua, stigma siswa yang dipanggil ke ruang BK, serta masalah kerahasiaan data siswa. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.